Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami. Kali ini kami akan sampaikan tema tentang tips memilih Presiden Indonesia yang terbaik. Karena hari-hari ini menjelang saatnya pemilu di tahun 2024 nanti. Bersama saya Samsuri, Presiden KMM, Komunitas Masyarakat Mandiri, dan juga penulis artikel-artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 082125771557. Salam kenal, salam bahagia untuk Anda semua, sahabat rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Tips memilih Presiden Indonesia yang terbaik. Tips ini kami berikan berlaku hanya untuk orang yang satu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala keagungan dan kebesarannya. Dua, beriman kepada adanya kehidupan akhirat dan adanya surga yang lebih luas dan lebih megah dibandingkan bumi yang kita pijak ini. Yang ketiga, beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada rekan-rekan yang tidak memenuhi 3 kriteria tersebut, sebaiknya tidak perlu melanjutkan menonton video ini karena tidak akan nyambung dengan alam pikiran dan jiwa Anda. Tetapi jika Anda ingin memperbaiki diri dan memperdalam 3 hal tersebut, silakan nonton video ini terus. Apa yang kami sampaikan ini bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dipahami dan diamalkan, karena tidak akan bertambah baik negeri ini dengan banyaknya perdebatan. Tetapi dengan banyak memahami dan mengamalkan ilmu, baru akan menjadi lebih baik. Sebelum dilanjut, like and subscribe channel YouTube ini, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Sahabat beriman yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Orang beriman atau yang merasa beriman pun terbagi minimal ke dalam 2 kelompok. Yang 2 kelompok ini tentu akan memiliki rasa dan pemikiran yang berbeda. Kelompok pertama, beriman kepada Allah tanpa mengenal kebesaran dan keagungan Allah. Beriman kepada surga tanpa mengenal luas dan megahnya surga. Kelompok kedua, beriman kepada Allah dengan mengenal kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Beriman kepada surga dengan mengenal luas dan megahnya surga. Anda masuk kelompok yang mana? Itu terserah Anda, itu hak Anda. Kami di sini hanya menyampaikan saja bahwa ada 2 perbedaan itu minimal. Kenapa kami bagi demikian? Karena masing-masing kelompok itu akan mempunyai rasa, pemikiran, dan penjiwaan yang berbeda. Maka penilaiannya pun akan menjadi berbeda. Sebagai contoh sederhana agar mudah dipahami, ada 2 orang sama-sama peternak ayam. Peternak 1 hanya punya 10 ekor ayam. Peternak 2 punya 10 juta ekor ayam. Pasti orang lain atau Anda sendiri juga akan memiliki pandangan berbeda terhadap 2 peternak tersebut. Kepada peternak 1, Anda memandangnya biasa-biasa saja karena hanya punya 10 ekor ayam. Jika Anda menemui peternak ini pun jiwa Anda biasa-biasa saja, tampilan Anda biasa saja, pemikiran Anda juga biasa-biasa saja. Kepada peternak 2, Anda pasti memandangnya orang yang luar biasa. Menilai dia orang sukses, orang hebat karena dia bisa punya 10 juta ekor ayam. Sangat jauh jumlah ayam yang dimilikinya dari peternak 1 yang hanya 10 ekor ayam saja. Maka jika Anda menemui peternak kedua ini, jiwa Anda, rasa, dan pemikiran Anda akan berbeda dengan menghadapi peternak yang pertama. Atau sama juga halnya dengan bertemu orang miskin, jiwa, rasa, dan pemikiran Anda biasa saja. Bertemu orang yang sangat kaya raya, jiwa, rasa, dan pemikiran Anda jadi lebih luar biasa, jadi lebih semangat, jadi lebih antusias. Jadi apakah Anda merasa Allah itu biasa-biasa saja atau Allah itu sangat dahsyat luar biasa dengan segala kebesaran dan keagungannya? Anda merasa surga itu tempat yang biasa-biasa saja atau surga itu tempat yang luar biasa, jauh lebih megah dan lebih luas daripada bumi yang kita pijak ini?
Dua cara pandang atau pengetahuan yang berbeda ini akan menghasilkan rasa, penjiwaan, pemikiran, dan bahkan pengamalan yang berbeda. Terserah Anda mau pilih yang mana, di sini kami hanya menyampaikan saja adanya informasi yang berbeda ini. Saya pribadi sebagai penulis dan pengisi video ini memiliki cara pandang yang kedua. Saya meyakini dengan sepenuh hati Allah itu sangat dahsyat luar biasa dengan segala kebesaran, keagungan, kekuatan, dan kekuasaannya. Dan surga itu tempat yang jauh lebih megah dan lebih luas dan lebih luar biasa tentunya daripada bumi yang kita pijak ini. Apakah Anda merasakan seperti apa yang saya rasakan? Jika iya, alhamdulillah, kita bisa punya gelombang dan frekuensi yang sama. Bagi rekan-rekan yang belum memiliki gelombang dan frekuensi yang sama, silakan bisa mempelajari lebih dalam dengan apa yang kami sampaikan dalam video-video kami, baik video ini ataupun video-video yang lainnya. Bukan untuk diperdebatkan, tetapi cukup pahami dan amalkan saja. Jadi sebelum ke penjelasan tentang tips memilih Presiden Indonesia, pahami dulu hal ini. Coba perhatikan gambar luasnya langit ini. Ya, ini adalah foto langit di mana di atas langit sana banyak sekali bintang-bintang yang jumlahnya ternyata bukan sekedar miliaran. Bintang-bintang itu jumlahnya triliunan, ribuan triliun. Masya Allah, luar biasa. Namun bintang-bintang itu terlihat kecil walaupun sebenarnya ukurannya lebih besar daripada bumi yang kita pijak ini puluhan kali lipat, ratusan kali lipat, bahkan hingga ribuan kali lipat besarnya daripada bumi yang kita pijak ini. Tetapi karena jaraknya yang sangat jauh, bintang-bintang itu terlihat sangat kecil sekali. Ini adalah foto sebuah galaksi, ya, di mana galaksi ini di dalamnya berisi triliunan planet-planet, bintang, dan berbagai macam benda angkasa lain. Juga tentunya ruang hampa yang menaunginya yang sangat luas sekali, ya. Jadi satu galaksi berisi dari triliunan bintang, planet, dan benda angkasa. Sangat luas sekali. Bumi kita ini ada di galaksi Bima Sakti, ya. Jadi kalau galaksi Bima Sakti terlihat seperti ini, bumi yang kita pijak itu tidak terlihat, tidak tampak sama sekali, ya. Bumi tidak lebih baik daripada sebutir debu atau bahkan lebih kecil daripada sebutir debu karena tidak kelihatan di luasnya angkasa sana. Foto ini adalah foto berbagai macam galaksi yang jumlah galaksi itu ada triliunan atau bahkan ribuan triliun. Ya, jadi ini bukan foto bintang. Bintang tadi sudah sangat banyak sekali. Ternyata galaksi pun jumlahnya triliunan, banyak sekali. Ya. Tapi walaupun galaksi itu sangat besar sekali, namun karena jaraknya yang sangat jauh, tetap galaksi itu terlihat kecil seperti ini, saudara-saudaraku. Ya, karena begitu luasnya alam semesta yang Allah ciptakan. Sebegitu kecilnya kita manusia, apa masih sombong kepada Allah, pencipta alam semesta yang begitu luas ini? Kita manusia hidup di bumi ini di antara triliunan galaksi, planet, dan bintang. Sementara tidak ada satupun benda yang dapat dikendalikan oleh kita manusia. Bahkan manusia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Lantas, siapakah yang maha mengendalikan alam semesta? Dialah Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang lain. Allah yang Maha Esa, Allah tempat bergantung semua makhluk yang ada di bumi dan di langit. Manusia tidak bisa menghitung berapa jumlah rambut di kepalanya sendiri, berapa jumlah pasir yang ada di gurun pasir atau ada di tepi pantai, berapa jumlah sel yang menyusun tubuhnya sendiri, dan berapa jumlah benda angkasa yang ada di langit sana yang begitu luar biasa. Bahkan bukan sekedar tidak bisa menghitung, tetapi juga tidak bisa mengendalikan satu pun dari itu semua. Bahkan satu helai rambut yang putus tidak bisa manusia kendalikan untuk menyambungnya kembali. Bagaimanakah manusia ini mau sombong kepada Allah? Para ahli fisika dan astronomi pun sudah mengatakan dunia ini benar-benar hanyalah ilusi atau fata morgana. Maka yang disebutkan Al-Quran itu benar adanya. Suatu saat dunia ini akan lenyap dan akan muncul negeri akhirat. Maka inilah pentingnya kita beriman kepada adanya surga walaupun saat ini belum tampak, belum kita lihat. Inilah poin penting dalam Islam,
yaitu beriman kepada yang gaib yang tidak tampak oleh panca indera kita saat ini. Allah Azza wa Jalla dan surga adalah gaib saat ini, tidak tampak oleh panca indera kita. Apakah Anda yakin atau tidak yakin bahwa yang gaib ini suatu saat nanti akan kita jumpai setelah kematian datang menjemput kita, atau setelah Allah menghancurkan dunia ini dan menggantinya dengan negeri akhirat? Bagi Anda yang membutuhkan file materi ini, bisa kami kirimkan file PDF melalui WA atau email. Simpan nomor kontak kami yang kami cantumkan di bagian awal atau akhir video ini dan silakan menghubungi kami. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, luasnya bumi yang kita pijak ini terlalu kecil dibandingkan luas surga yang Allah ciptakan, dibandingkan luas alam semesta yang Allah ciptakan. Jadi jika di surga nanti Allah berikan kepada orang beriman itu istana yang luasnya seperti satu galaksi, setiap orang itu sangat mungkin sekali. Masih terlalu luas surganya Allah Azza wa Jalla. Luas istana surga bukan lagi dengan hitungan kilometer ataupun hektar. Jika di bumi ini Anda punya rumah hanya 1000 meter persegi, atau yang paling luas sekalipun misal rumah Anda 1000 hektar, maka ini belum ada apa-apanya dibandingkan luas istana surga yang akan Allah berikan. Luas rumah kita di bumi ini tidak lebih besar dari sebutir debu, bahkan lebih kecil daripada debu jika dibandingkan dengan luasnya istana di surga yang Allah sediakan. Jadi sahabat beriman, Allah mungkin mentertawakan kita, para manusia. Allah mentertawakan kita. Manusia berebut harta dan kekuasaan di bumi ini yang sebenarnya teramat sangat kecil sekali jika dibandingkan dengan apa yang akan Allah berikan, Allah sediakan di surga nanti. Mungkin kata Allah, ya dalam bahasa manusia, manusia kalian bodoh sekali. Ya, itu mungkin kata Allah, tapi dalam bahasa kitanya seperti itu, ya. Sadarilah wahai sahabat, sekalipun kita hari ini belum bisa melihat surga, belum bisa melihat Allah, dan Allah juga memang belum menampakkan diri, dan Allah belum memperlihatkan surga itu kepada kita saat ini. Karena itu dibutuhkan keimanan yang kuat untuk meyakini hal ini. Karenanya selalu panggilannya untuk orang yang beriman, yaitu beriman kepada hal yang masih gaib, belum tampak oleh panca indera kita saat ini. Jika saja Allah perlihatkan megahnya surga saat ini kepada Anda, kepada kita semua, kami yakin Anda atau kita akan berlomba-lomba menginfakkan bahkan seluruh harta kita untuk mendapatkan kemegahan surga tersebut. Oleh karenanya, para sahabat Nabi SAW dahulu benar-benar berlomba-lomba dalam amal solih, infak, sedekah, jihad di jalan Allah, dan berbagai macam kebaikan lainnya. Karena mereka benar-benar meyakini akan kemegahan surga yang akan Allah berikan nanti di akhirat. Sebagaimana yang Allah firmankan, firman Allah Quran Surat Ad-Duha ayat 4. Dan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Firman Allah Quran Surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia. Padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan juga sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis bagaimana bunyinya adalah, orang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal untuk kehidupan sesudah mati. Kenapa Nabi SAW sabdakan seperti itu? Kalau dalam pandangan manusia umumnya, orang cerdas itu yang jago matematika, jago fisika, jago kimia, elektro, sains, dan lain-lain. Itu artinya bagi Nabi SAW atas petunjuk Allah tentunya, orang cerdas itu adalah orang yang meyakini dengan kuat bahwa kehidupan yang gaib, surga itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Ini bisa disebut cerdas imannya, cerdas tauhidnya. Jadi dalam Islam itu orang cerdas adalah yang cerdas iman dan tauhidnya secara benar. Ya walaupun mungkin bagi kita ada orang yang iman dan tauhidnya masih salah. Karena itu orang yang cerdas iman dan tauhidnya itu lebih mementingkan mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti, di mana dia meyakini dengan kuat bahwa surga itu lebih megah daripada dunia atau bumi ini. Sekalipun kita, Anda semua tetap bersusah payah mencari harta ataupun kekayaan dunia, tetapi harta dan kekayaan itu sebagian besar digunakan untuk sedekah, infak, menolong orang lain, berbuat baik kepada orang lain, dan memberi manfaat untuk banyak masyarakat atau umat. Bukan untuk kemewahan diri sendiri, bukan untuk kerajaan bisnis sendiri. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, di zaman Nabi SAW dahulu,
Belum ada teropong bintang, teleskop, pesawat, dan satelit ruang angkasa. Tetapi mereka sudah sangat yakin dengan betapa megahnya surga yang seluas langit dan bumi. Harusnya umat Islam di zaman ini lebih beriman lagi daripada generasi terdahulu kepada megahnya surga. Karena sudah bisa mengamati luasnya alam semesta yang begitu besar dengan kecanggihan teknologi. Di zaman ini sudah ada teropong bintang, teleskop, pesawat, dan satelit pengamat ruang angkasa. Sahabat beriman, kalau saat ini kita semua masih pelit, kikir, rakus dengan harta dan kekayaan dunia untuk kepentingan kemewahan pribadi, itu artinya Anda belum beriman dengan benar terhadap kehidupan yang gaib, yaitu surga dan juga kepada Allah Azza wa Jalla. Anda belum yakin bahwa kehidupan surga itu lebih megah, lebih mewah daripada dunia ini. Maka pupuklah terus keimanan Anda sampai keyakinan Anda bertambah baik. Janganlah kita ini menjadi orang-orang yang fasik sebagaimana yang Allah sebutkan. Firman Allah Quran Surat At-Taubah ayat 24. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Jika kesenangan dan kemewahan dunia masih lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan lebih Anda cintai dari berjuang, berkorban, dan berjihad di jalan Allah, maka itu Allah sebut dengan orang fasik. Itu peringatan keras yang Allah sampaikan untuk manusia dan khususnya terlebih kepada orang-orang beriman. Karena sudah jelas dan nyata bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik, tetapi Anda, kita, atau mereka masih saja lebih mencintai dunia daripada akhirat. Hadis Nabi SAW tentang indahnya dan luasnya surga. Pertama, Rasulullah SAW bersabda, batu bata surga itu terbuat dari emas dan perak. Lumpur untuk mengecat dindingnya terbuat dari minyak kasturi. Kerikilnya terbuat dari mutiara dan intan. Tanahnya terbuat dari minyak ja'faran. Siapa yang masuk ke dalamnya, ia tidak akan sakit. Ia kekal dan tidak akan mati. Tidak usang bajunya dan tidak pula hilang masa mudanya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, begitu indahnya surga yang digambarkan oleh Nabi SAW belum pernah kita temui di bumi ini. Kedua, dari Ibnu Mas'ud, penduduk surga terakhir berkata, wahai Tuhanku, surga sudah penuh. Allah kemudian berfirman, pergilah dan masuklah ke surga. Di surga engkau akan mendapatkan bagian 10 kali besarnya dunia. Orang tadi lantas berkata, apakah engkau mentertawakan aku, wahai Tuhan, sedangkan engkau adalah raja? Ibnu Mas'ud kemudian berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa hingga tampak giginya, sambil berkata, demikianlah serendah-rendahnya tempat bagi penghuni surga. Jadi sahabat, tempat yang paling kecil penghuni surga adalah 10 kali lebih besar daripada dunia, atau mungkin maksudnya 10 kali lebih besar daripada bumi. Itu pun sudah sangat besar sekali dibandingkan rumah yang kita miliki hari ini. Ketiga, dalam Jawahirut Tafsir, bagi setiap orang yang takut kepada Allah yang Maha Esa, ada 2 surga yang panjang dan lebarnya tidak selesai dikelilingi selama 100 tahun. Demikianlah besar dan luasnya tempat tinggal di surga nanti untuk orang-orang yang beriman. Sahabat beriman, Quran Surat Al-Anfal ayat 2 mengingatkan, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuatlah imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Maka jika Anda benar-benar merasakan dahsyatnya kekuatan, kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan memperhatikan secara seksama luas alam semesta yang Allah ciptakan, maka pasti hati Anda akan bergetar ketika menyebut nama Allah atau mendengar nama Allah atau membayangkan tentang betapa luasnya kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bergetarnya hati itulah tanda penting untuk menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda praktekkan ayat ini hingga hati Anda benar-benar bergetar ketika mendengar atau menyebut nama Allah. Hati Anda merinding ketika mendengar nama Allah atau menyebut nama Allah atau membayangkan tentang betapa hebatnya kekuasaan dan kekuatan Allah Azza wa Jalla sebagaimana tersebut dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 2 tadi.
Oke, sekarang kita lanjut dengan penjelasan tentang tips memilih Presiden Indonesia yang terbaik. Maka atas dasar penjelasan kami tadi, calon Presiden Indonesia yang akan kami pilih itu harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah satu, orang yang merasa tidak ada apa-apanya terhadap kebesaran dan keagungan Allah, maka dia harus tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dua, berpedoman kepada arahan Nabi Muhammad SAW karena Nabi SAW adalah orang yang Allah tunjuk menjadi contoh teladan bagi kita. Yang ketiga, orang yang senantiasa memohon petunjuk Allah dalam berbagai urusan karena dia merasa sebagai manusia lemah yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali atas izin dan pertolongan Allah. Yang keempat, orang yang senantiasa mengingatkan kepada masyarakat tentang kebesaran dan keagungan Allah agar orang-orang itu juga mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelima, orang yang senantiasa mengingatkan kepada masyarakat agar akhirat atau surga menjadi tujuan hidup yang lebih diutamakan daripada dunia ini. Karena memang hidup kita di bumi ini hanya sebentar saja dan akan meninggalkan dunia ini menuju ke akhirat. Kami cukupkan 5 poin itu saja, itu yang paling penting dan utama harus dipahami terlebih dahulu oleh para pemimpin kita. Apakah ada calon presiden Indonesia yang memenuhi 5 hal tersebut dan berkomitmen menjalankannya? Jika tidak ada yang memenuhi dan berkomitmen terhadap hal tersebut, maka mohon maaf, kami pilih jalan Nabi SAW. Kami berada di luar gelanggang pemerintahan. Kami cukupkan di jalan dakwah Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW juga tidak mengambil jabatan yang ditawarkan oleh orang-orang Quraisy Mekah saat itu, walaupun mereka itu masih ada tali saudara dengan Nabi SAW. Nabi SAW fokus mendakwahkan keagungan dan kebesaran Allah, mendakwahkan indahnya dan megahnya surga, hingga akhirnya diberi kemenangan-kemenangan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi, kemenangan dari kekuasaan yang didapat Nabi SAW adalah hadiah dari Allah karena telah mendakwahkan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi SAW mencari mengupayakan apalagi bernafsu pada kekuasaan. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat An-Nur ayat 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal solih bahwa Dia, Allah, sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah Allah dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, tetap ingkar sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat An-Nur ayat 55. Sahabat yang semoga dirahmati Allah, kenapa kami mensyaratkan 5 poin itu untuk Presiden Indonesia? Karena kita mayoritas umat Islam di Indonesia ini, tentu sebagai umat Nabi Muhammad SAW seharusnya mengikuti petunjuk yang beliau sampaikan. Agar bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, Nabi SAW sudah ingatkan sejak berabad-abad lalu. Sabda Nabi Muhammad SAW, hampir saja bangsa-bangsa lain memangsa kalian, sebagaimana orang lapar menghadapi meja yang penuh hidangan. Sahabat bertanya, apakah saat itu jumlah kita sedikit? Jawab Nabi SAW, bahkan saat itu jumlah kalian banyak, akan tetapi seperti buih di laut. Allah akan cabut rasa takut dari dada musuh kalian, dan sungguh Allah akan mencampakkan penyakit wahan dalam hatimu. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Jawab Nabi SAW, cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Jadi selama kita khususnya para pemimpin mengiring masyarakat untuk lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasul-Nya dan daripada surga, maka kita tetap akan menjadi bangsa yang lemah yang sangat mudah dikalahkan oleh bangsa lain. Itu terbukti saat ini. Dan juga maraknya berbagai macam kejahatan yang terjadi saat ini yang begitu miris dan mengerikan. Itu disebabkan masyarakat dan tentu termasuk para pejabatnya terlalu mencintai dunia, lupa dengan kehidupan akhirat, lupa untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya di atas semua kesenangan dunia.
Karena itulah banyak yang korupsi dan berbagai macam kejahatan lain yang luar biasa mengerikan saat ini terjadi. Kalau kita ingin menjadi bangsa yang kuat, maka para pemimpin harus mengajak dirinya sendiri dan juga masyarakat untuk lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya dan lebih mencintai surga daripada kemewahan dunia yang fana ini. Dunia ini hanyalah ilusi, dunia ini hanyalah fata morgana. Dunia ini adalah PHP, pemberi harapan palsu, karena memang dunia ini akan kita tinggalkan dan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta kekayaan dunia, tetapi jangan sampai dilalaikan oleh harta dan kekayaan itu, dan bahwa harta kekayaan itu digunakan untuk kepentingan perjuangan di jalan Allah dan Rasul-Nya, kepentingan umat, kepentingan masyarakat, itu yang lebih kita utamakan, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Sampaikan pesan kami ini kepada para calon pemimpin, calon presiden, termasuk Anda juga, para pemimpin keluarga, para pemimpin komunitas, para pemimpin jamaah. Kami Indonesia, kami Nusantara, kami juga tetap NKRI dan Pancasila. Tetapi ingat, Indonesia, Nusantara, dan bahkan dunia ini adalah milik Allah. Dan kita atau Anda semua tidak lama lagi juga akan kembali kepada Allah. Adapun di TPS, tempat pemilihan suara nanti, siapapun orang atau gambar yang kami coblos yang mungkin lebih mendekati kepada kriteria yang sudah kami sebutkan di atas, itu adalah menjadi rahasia kami dan Allah. Maka jaga persatuan dan kesatuan karena Allah, jaga perdamaian karena Allah. Turunkan egomu karena Allah, hindarkan caci maki saling hina karena Allah. Arahkan rasa kesal dan kecewamu dengan hal-hal yang positif dan kreatif. Misalkan Anda kecewa dengan Pak Presiden, cobalah Anda saja yang jadi presiden. Baik itu dimulai dari presiden taksi, presiden direktur, presiden komunitas, dan lain-lain. Seperti itulah kenapa saya beri sebutan diri saya Presiden KMM, Komunitas Masyarakat Mandiri. Karena dalam rangka melampiaskan kekecewaan dengan hal-hal yang positif dan kreatif daripada hanya sekedar berkeluh kesah atau mencaci maki sana sini. Ya. Ikuti terus channel YouTube kami. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Bagi Anda yang membutuhkan file materi ini, bisa kami kirimkan file PDF melalui WA atau email. Simpan nomor kontak kami yang kami cantumkan di bagian awal atau akhir video ini. Kami siap juga mengisi materi pembinaan ini secara langsung kepada masyarakat atau jamaah atau komunitas yang membutuhkan. Kami siap hadir ke kota manapun. Saya Samsuri, Presiden KMM Komunitas Masyarakat Mandiri, dan juga penulis artikel-artikel Islami di blog www.oski.blogspot.com. Nomor WA 0821 2577 1557. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.